Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas 01. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai acne vulgaris. Sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Miranda Faradeswina dengan NIM 162230113. Nama saya Gracia Eugenia Firly dengan NIM 162230033. Nama saya Badika Sakaramadita dengan NIM 162230055. Nama saya Jessica Angelina dengan NIM 162233075. Perkenalkan, nama saya Gracia Lahani dengan NIM 162230095. Nama saya Leticia Keisha dengan NIM 162231117. Nama saya Kirsten Alexandria dengan NIM 162231137. Di video ini, kami akan menjelaskan tentang definisi acne vulgaris, jenis-jenis, prevalensi di Indonesia, etiologi, gejala, serta bagian dari sistem organ yang mengalami perubahan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai definisi acne vulgaris. Acne vulgaris adalah kondisi di mana pori-pori tersumbat dan menyebabkan kantong nanah meradang. Kondisi ini umumnya bermanifestasi dengan papula, pustula, atau nodul terutama di wajah, meski bisa juga menyerang lengan atas, badan, dan punggung. Di Indonesia, ada cukup banyak penderita acne vulgaris. Menurut data terbaru yang dapat ditemukan, yaitu menurut catatan riset Dermatologi Estetika Indonesia, penderita acne vulgaris di Indonesia mencapai 60% pada tahun 2006, 80% pada tahun 2007, dan 90% pada tahun 2009. Didapatkan juga data bahwa prevalensi tertinggi pada perempuan terjadi pada rentang usia 14 hingga 17 tahun, yaitu sebesar 83%. Sedangkan pada laki-laki, prevalensi tertinggi terjadi pada rentang usia 16 hingga 19 tahun, yaitu sebesar 95%. Pada slide ini dan slide berikutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis jerawat. Jerawat dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu jerawat non-inflamatori dan jerawat inflamatori. Pada slide ini, saya akan menjelaskan tentang jerawat non-inflamatori terlebih dahulu. Sesuai dengan namanya, jerawat non-inflamatori adalah jerawat non-inflamasi, jadi dia tidak menyebabkan sakit ataupun merah. Lalu, jerawat non-inflamatori dibagi menjadi 3 jenis, yaitu blackheads, whiteheads, dan mekanika. Blackheads atau komedo hitam terjadi karena pori-pori yang tersumbat oleh sel kulit mati dan minyak. Bagian atas pori-pori ini tetap terbuka, menyebabkan sel kulit mati dan minyak terekspos oleh udara dan teroksidasi menjadi warna hitam. Oleh karena itu, dari luar, blackheads terlihat seperti bintik-bintik berwarna hitam dan biasanya berada di sekitar hidung. Komedo blackheads juga biasa disebut komedo terbuka. Whiteheads atau komedo putih juga terjadi karena adanya penyumbatan di pori-pori. Namun perbedaannya, lapisan luar dari pori-pori menutupi seluruh minyak dan sel kulit mati di dalamnya. Hal ini menyebabkan dari luar whiteheads terlihat seperti bintik-bintik putih. Lalu, karena itu juga whiteheads disebut sebagai komedo tertutup. Letak whiteheads ini biasanya sama seperti blackheads, biasanya di daerah hidung. Jenis terakhir dari jerawat non-inflamatori adalah jerawat mekanika. Jerawat ini disebabkan oleh tekanan fisik, suhu yang tinggi, dan juga gesekan yang berulang pada suatu area di kulit. Oleh karena itu, biasanya yang mengalami jerawat mekanika adalah seorang atlet, seperti atlet renang. Letaknya ada di punggung ataupun dada. Sekarang saya akan menjelaskan tentang jerawat inflamatori. Sesuai dengan namanya, yaitu inflamasi, biasanya jerawat ini menyakitkan dan berwarna merah. Jerawat inflamatori dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu bentuk ringan dan bentuk berat. Saya akan menjelaskan tentang bentuk ringannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah papula. Papula disebabkan oleh peradangan komedo. Jadi pori-pori yang tersumbat menjadi bengkak dan merah. Jerawat jenis papula ini muncul dengan bentuk benjolan di bawah permukaan kulit. Jerawat ini tidak mengandung nanah, namun sensitif jika disentuh. Jenis yang kedua adalah jerawat pustula. Jerawat pustula adalah jerawat papula yang semakin parah karena berisi nanah. Jerawat ini biasanya muncul di area yang mudah berminyak seperti wajah, punggung, dan dada. Jerawat ini biasanya dialami oleh usia remaja. Bentuk berat dari jenis jerawat inflamatori adalah jerawat kistik dan jerawat nodul. Jerawat kistik memiliki ciri-ciri benjolan yang sangat besar, nyeri, berwarna merah atau putih, dan berada jauh di dalam kulit. Kistik ini berisi nanah dan biasanya lembut saat disentuh. Kistik adalah jenis noda jerawat yang paling parah. Bisa dilihat dari gambar di sebelah ini.
Berbeda dengan jerawat kistik yang lembut, jerawat nodul memiliki ciri-ciri benjolan keras dan meradang dan biasanya mengandung nanah. Namun, seperti papula, nodul tidak memiliki kepala yang terlihat karena letaknya jauh di dalam kulit. Jadi, jerawat nodul ini mengandung nanah namun terlihat berwarna merah karena dia letaknya jauh di dalam kulit. Acne vulgaris sendiri sebenarnya bergantung pada jenis acne vulgaris yang dialami. Namun secara umum penyebab dari acne vulgaris adalah penyumbatan pada folikel rambut oleh sebum akibat dari produksi minyak berlebih dan juga oleh sel-sel kulit mati. Nah, hal tersebut sebenarnya yang menyebabkan acne vulgaris jenis whiteheads dan blackheads. Namun, pada kasus tertentu, acne vulgaris dapat juga mengalami peradangan oleh bakteri Propionibacterium, sehingga akan menyebabkan acne vulgaris jenis inflamasi seperti papula atau pustule. Dan faktor-faktor tersebut terdapat juga faktor-faktor penyebab lainnya. Yang pertama adalah hormon. Jadi, peningkatan produksi hormon androgen terutama pada saat pubertas akan menyebabkan peningkatan sebum. Nah, yang kedua adalah obat-obatan. Jadi, penggunaan obat-obatan seperti steroid, litium, dan juga antikonvulsan dapat menyebabkan jerawat. Yang ketiga adalah diet. Nah, jadi terdapat beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa konsumsi susu memiliki korelasi yang positif terhadap prevalensi dari akne, terutama pada usia remaja. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh komponen hormon natural dalam susu. Yang keempat adalah stres. Jadi, beberapa studi menunjukkan korelasi positif antara keparahan akne dengan tingkat stres. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh peningkatan produksi hormon stres. Yang kelima adalah faktor genetik. Faktor genetik mempengaruhi proporsi dari asam lemak bercabang dalam sebum. Selain itu, genetik juga dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap bakteri. Terakhir dan tak kalah penting adalah proliferasi atau pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes yang dapat menyebabkan inflamasi. Selain itu juga terdapat faktor-faktor lain seperti produk kosmetik, terutama produk oil base yang dapat menyebabkan pori-pori tersumbat. Kemudian paparan kotoran dan juga trauma mekanis seperti gesekan repetitif. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala acne vulgaris. Gejala acne vulgaris dapat divariasikan mulai dari gejala yang ringan hingga berat. Dalam gejala ringan dapat identifikasi dengan terbentuknya komedo. Lalu, dalam gejala berat dapat ditandai dengan adanya peradangan yang menyebabkan hiperpigmentasi, jaringan parut, dan deformasi wajah. Pada kasus hiperandrogenisme, yaitu kelebihan produksi hormon androgen pada wanita, gejala lainnya dapat muncul, seperti hirsutisme atau pertumbuhan pola rambut pria yang tidak diinginkan pada wanita, akotosis nigricans, atau penebalan dan penghitaman kulit dalam lipatan kulit. Lalu, ada juga periode menstruasi yang tidak teratur. Sekarang saya akan menjelaskan organ yang mengalami perubahan yaitu kulit. Lebih tepatnya, bagaimana sih jerawat ini secara umum terbentuk? Kita mulai pada tahap kondisi kulit pada keadaan normal. Dalam gambar, kulit berada dalam kondisi yang normal. Semua pori terbuka, sebum dapat mengalir keluar pori dengan lancar, proses sel kulit mati rontok dari permukaan kulit terjadi secara teratur, dan kulit berada dalam kondisi yang bersih. Lalu kita lanjut pada tahap kedua, yaitu penyumbatan pori. Umumnya sel kulit mati setelah mencapai lapisan terluar kulit akan berada di sana dalam beberapa waktu, lalu akhirnya rontok dengan sendirinya. Proses rontoknya sel kulit mati ini disebut juga cencan desquamasi. Bersama-sama dengan kotoran dan minyak, campuran ini akhirnya akan membentuk semacam sumbat pada pori-pori, yang berarti ketika folikel ini tersumbat, minyak tidak dapat mengalir ke permukaan kulit dengan baik. Selanjutnya, setelah penyumbatan pori, ada Propionibacterium acnes tumbuh. Saat saluran ini tersumbat, oksigen tidak bisa masuk ke dalam pori. Kondisi minim oksigen ini sangat disukai oleh Propionibacterium acnes, bakteri penyebab jerawat. Tidak hanya itu, Propionibacterium acnes juga sangat suka dengan sebum, karena sebum juga termasuk trigliserida. Bahkan bisa dibilang kalau sebum merupakan makanan dari bakteri tersebut. Kondisi ini akan membuat Propionibacterium acnes tumbuh sangat subur di dalam saluran yang tersumbat tersebut. Akibatnya, jumlahnya akan bertambah banyak dengan sangat cepat. Lalu ada inflamasi dan peradangan. Inflamasi dan peradangan yang disebabkan oleh bakteri Propionibacterium acnes dapat menyebabkan pembengkakan dan kemerahan pada kulit, yang disebut papul. Jika peradangan semakin parah,
Sel darah putih mulai naik ke permukaan kulit dalam bentuk nanah atau pus. Jerawat tersebut disebut pustule. Yang terakhir ada jerawat mereda. Setelah infeksi selesai dilawan, inflamasi akan mereda dan kulit akan terus melaksanakan tugasnya untuk memperbaiki daerah yang sebelumnya terinfeksi. Dalam kondisi sempurna, kulit akan kembali ke dalam kondisi yang sama seperti saat sebelum terinfeksi. Berikut adalah referensi yang kami pakai untuk mencari materi. Terima kasih banyak atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.